Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Adanya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permodelan dan simulasi sistem agroindustri tentang sistem hilir dari produk tempe. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yaitu Maita Kharin dengan NIM akhir 089. Rekan saya ada Gaby dengan NIM akhir 092 dan ada Muhammad Ilham dengan NIM akhir 069. Jadi, alasan kami memilih tempe adalah salah satu produk fermentasi yang paling ikonik di Indonesia. Tempe juga memegang peranan krusial dalam ketersediaan protein nabati dan pergerakan ekonomi mikro. Populasinya tidak hanya terdapat di pasaran domestik saja, tetapi juga sudah merambat ke pasar internasional sebagai superfood yang sehat. Namun, di balik potensi yang besar ini, sistem agribisnis tempe masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama pada sistem hilirnya. Tujuan kami memilih tempe yaitu untuk menganalisis dan memodelkan proses pengolahan tempe. Yang kedua ada memetakan seluruh tahapan sistem hilir agroindustri tempe. Dan yang ketiga ada memberikan pemahaman alur produksi dan interaksi antar prosesnya. Yang ketiga, kita memasuki sistem hilir yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem hilir, di mana bagian hulu dari sistem hilir ini yaitu proses dimulai dengan petani kacang kedelai lokal yang menanam dan memanen biji kedelai. Setelah pemanenan, kedelai dikirim ke penyedia bahan baku yang kemudian menyalurkannya ke penerima bahan baku. Selanjutnya, bahan baku kedelai yang sudah kami terima akan kemudian masuk ke tahap penyortiran. Bahan baku lain yang dibutuhkan seperti ragi juga disiapkan. Kedelai yang sudah disortir diproses di area produksi untuk diubah menjadi tempe segar. Dalam proses produksi menunjukkan adanya limbah, di mana limbah tersebut diproses kembali dan tidak terbuang dengan sia-sia. Limbah padat dan limbah cair dari produksi dikumpulkan dan dikirim ke pengelola limbah. Setelah diolah, limbah ini akan menjadi pupuk kompos dan pakan yang kemudian dikirim kembali ke peternak lokal ataupun kembali lagi ke petani kacang kedelai. Selanjutnya, tempe segar masuk ke dalam tahap penggudangan, di mana tempe segar disimpan sementara di gudang sebelum didistribusikan. Selanjutnya, yaitu pendistribusian. Produk diangkut menggunakan truk ke berbagai pengecer, seperti pasar ataupun warung. Lalu, masuk dalam tahap pengecer atau pasar atau warung. Di sini, tempe dijual langsung kepada pelanggan atau konsumen akhir yang merupakan titik terakhir dari rantai pasok ini. Selanjutnya itu saya akan melanjutkan pembahasan terkait sistem hilir agroindustri tempe. Tahap pertama yaitu ketersediaan bahan baku yang berupa kedelai. Tahap awal berasal dari petani kedelai lokal sebagai pemasok utama. Kedelai sangat menentukan kualitas tempe seperti fermentasi, tekstur, dan gizi. Produksi kedelai lokal masih rendah sehingga kurang lebih 70% kebutuhannya dipenuhi oleh impor. Perlu intensifikasi pertanian, pemuliaan varietas unggul, dan dukungan pemerintah agar keberlanjutan industri tempe terjamin. Selanjutnya itu tahap kedua, penyortiran dan penerimaan bahan baku, bertujuan untuk memisahkan kedelai rusak atau terkontaminasi. Mutu tempe yang baik hanya dihasilkan dari kedelai utuh dengan kerusakan rendah. Proses ini menghasilkan limbah kulit kedelai yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak atau pupuk, di mana pada tahap ini mendukung sistem zero waste. Tahap ketiga, proses produksi tempe, di mana meliputi perendaman, perebusan, inokulasi dengan Rhizopus sp dan fermentasi. Fermentasi memberi ciri khas tempe mulai dari tekstur, rasa, dan aroma, dan meningkatkan nilai gizi seperti vitamin B12, isoflavon, senyawa bioaktif. Pada proses ini, limbah cair mulai seperti air rendaman kedelai perlu dikelola agar tidak mencemari lingkungan, misalnya diolah menjadi pupuk cair atau biogas.
Tahap keempat itu kontrol mutu dan pengemasan. Kontrol mutu menjamin keamanan pangan, gizi, dan kualitas organoleptik. Produk yang lolos uji mutu mendapat sertifikasi sebelum distribusi. Kemasan berfungsi melindungi produk serta sebagai media informasi sekaligus memberi nilai tambah melalui inovasi ramah lingkungan. Tahap kelima yaitu penggunaan dan distribusi. Tempe segar hanya bertahan 2-3 hari di suhu ruang. Penyimpanan dengan sistem rantai dingin dapat memperpanjang umur sampai hingga 7 hari tanpa menurunkan kualitasnya. Distribusi harus efisiensi agar produk tetap segar sampai ke tangan konsumen. Tahap keenam yaitu pengecer dan konsumen akhir. Penjualan dilakukan melalui pasar tradisional, warung, dan supermarket. Konsumen berperan penting dalam keberlanjutan produksi karena permintaan mereka. Konsumen Indonesia lebih menyukai tempe segar dibandingkan tempe beku. Dan terakhir itu ada pengelolaan limbah dan produk samping. Limbah padat seperti kulit kedelai dan ampas dapat dijadikan kompos atau pakan ternak. Limbah cair dapat difermentasikan jadi pakan ikan atau biogas. Hal ini sejalan dengan ekonomi sirkular di mana limbah diolah kembali menjadi input sektor pertanian atau peternakan. Jadi, kesimpulan dari presentasi kita yaitu sistem hilir agroindustri tempe mencakup penyediaan bahan baku, produksi, kontrol mutu, pengemasan, distribusi, hingga pengelolaan limbah secara integrasi untuk menjaga mutu, keamanan, dan keberlanjutan produk. Pemodelan melalui diagram alir memberikan gambaran utuh alur proses serta menjadikan dasar optimalisasi efisiensi, inovasi kemasan, perluasan distribusi, dan pemanfaatan limbah guna meningkatkan daya saing tempe di pasar domestik maupun internasional. Sekian dari presentasi kami pada malam hari ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.